Akhirnya Qian Heng berhasil membalut luka di tangan Cheng Yao sambil berkata bahwa Cheng Yao adalah karyawannya, jika ia terluka maka ia wajib bertanggung jawab. Kemudian Cheng Yao memutuskan untuk mengesampingkan perasaannya dan tidak lagi menjadikan rasa keadilan sebagai alasan utama untuk menerima kasus. Qian Heng menjelaskan alasan dia mengambil kasus King Mei adalah bahwa keadilan tidak hanya satu jenis. Sebagai pengacara mereka harus menjaga keadilan dalam proses hukum untuk membantu memperkuat sistem hukum negara. Keadilan prosedural lebih penting dibandingkan keadilan substantif karena itu adalah keadilan yang terlihat. Cheng Yao bertanya kenapa Qian Heng selalu memilih kasus kontroversial. Lalu Qian Heng pun menjelaskan bahwa hukum selalu melindungi hak-hak dasar dan martabat setiap orang, tidak peduli baik atau buruk, tak ada bedanya. Cheng Yao akhirnya bisa menerima penjelasan ini dan merasa bangga bisa menjadi asisten pengacara Qian Heng yang punya wawasan yang luas terkait masalah hukum. Selama beberapa hari tinggal di villa, Qian Heng kesulitan tidur dan sering terjaga. Agar bisa kembali ke rumahnya, dia berpura-pura mencari pulpen pada pukul 2 dini hari dan mengetuk pintu, namun setelah mencari dari pukul 2 hingga pukul 3 dia merasa sangat lelah. "Kau pasti sangat lelah," ujar Cheng Yao. "Iya, memang lelah," jawab Qian Heng. "Besok pagi aku ada rapat." Mengemudi di larut malam juga tidak aman, tambahnya. Cheng Yao yang sudah mengantisipasi hal ini pun berkata, "Saya sudah memesan sopir untukmu, bos." Qian Heng pun terdiam merasa jengkel namun tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya sehingga akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya, untuk menutupi lingkaran hitam di matanya, Qian Heng mengenakan kacamata hitam saat bekerja. Setelah selesai rapat dan semua orang sudah meninggalkan ruangan, barulah dia melepaskan kacamatanya, namun tanpa diduga Cheng Yao kembali lagi. Cheng Yao langsung melihat lingkaran hitam di mata bosnya, dan akhirnya menyadari bahwa bosnya sebenarnya ingin menginap di rumahnya semalam tetapi merasa malu untuk mengatakannya. Betapa kuatnya rasa harga diri bosnya, Cheng Yao memutuskan untuk mengundang Qian Heng untuk tinggal di rumahnya. Qian Heng berharap Cheng Yao akan mengatakannya dengan jelas, menunggu dengan penuh harap, namun tiba-tiba ada rekan kerja yang masuk membuat momen itu terganggu. Saat makan bersama dengan tim kecil, seorang rekan menerima telepon yang memberitahu bahwa King Mei telah melahirkan prematur. Dan anak yang dilahirkan diagnosis menderita cerebral palsy. Kakek Dong merasa sangat menyesal dan ingin menarik kembali hasil tes DNA, tetapi putusan sudah sah dan tidak bisa dirubah lagi. Semua orang merasa sedih dengan ini, bingung siapa yang sebenarnya lebih menyedihkan dalam situasi ini. Malam harinya Qian Heng kembali ke rumah Cheng Yao dan memberitahu bahwa mereka akan bepergian bersama besok untuk menangani kasus perselisihan pengelolaan dana keluarga. Saat makan, Cheng Yao sengaja menyalakan film horor tetapi malah dirinya sendiri yang ketakutan. Kemudian Qian Heng meminta untuk menginap karena rumah Cheng Yao dekat dengan bandara. Cheng Yao terpaksa menerima karena jika tidak Qian Heng akan mengajak Bo Urui ataupun Yu Fei untuk mendampinginya menangani kasus tersebut. Saat mau tidur tiba-tiba listrik mati yang membuat Cheng Yao ketakutan. Karena panik ia pun berlari dan mengetuk pintu kamar Qian Heng dan berpura-pura ada hal penting yang ingin dia tanyakan. Dalam suasana larut malam, Qian Heng khawatir Cheng Yao mungkin tertarik pada dirinya, tetapi melihat betapa ketakutannya Cheng Yao, ia pun membiarkannya masuk ke kamarnya. Dengan serius ia mulai menjelaskan beberapa pengetahuan profesional. Cheng Yao yang terpana oleh wajah tampan Qian Heng menjadi semakin tidak fokus. Ia bahkan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya ke lantai. Dan saat Qian Heng mengangkatnya, dia menemukan nama panggilan untuk dirinya di ponsel Cheng Yao, yaitu si bodoh besar, yang membuatnya langsung marah dan mengusir Cheng Yao. Namun Cheng Yao tetap tidak mau pergi dan akhirnya mengaku bahwa dia takut pada kegelapan dan hantu. Qian Heng akhirnya mengalah lagi dan membiarkan Cheng Yao tidur di lantai kamarnya. Malam itu mereka berdua berbincang. Qian Heng menceritakan kesulitan yang ia hadapi saat awal memulai karirnya. Sementara Cheng Yao menceritakan alasan awalnya ingin menjadi pengacara, yaitu untuk mengalahkan mantan suami kakaknya yaitu pengacara Deng Ming dan menuntut keadilan bagi kakaknya. Qian Heng pun memberikan semangat bahwa meskipun mengalahkan dirinya adalah hal yang sangat sulit, tetapi Cheng Yao pasti bisa mengalahkan pengacara Deng Ming.